Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jaga selalu kesehatannya teman-teman. Nah, video kali ini ya masih terkait dengan Dokter Tiva CS nih teman-teman ya. Kita tahu bahwa mereka sudah menjadi tersangka dan kita berharap ada titik terang begitu mengenai kasus ijazah yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Nah, di video kali ini Dokter Tiva ini lagi sedang di depan toko apa ini ya? Kayak di depan warung buah atau apa gitu ya. Nah, di situ sepertinya mereka sedang melakukan wawancara. Nah, di situ Dokter Tiva mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan 2 proyek ya. Oke, proyeknya apa aja nanti teman-teman simak ya. Dan ada video lainnya juga di mana di acara Rakyat Bersuara itu kayak terlihat ricuh gitu teman-teman. Kenapa ya? Untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Saat ini kami ada 2 proyek yang sedang kami kerjakan ya demi bangsa dan negara. Satu adalah kejelasan riwayat pendidikan Gibran yang kami insya Allah tuangkan dalam buku Gibran Black Paper ya. Jadi itu tetap kami jalankan sebagai pertanggungjawaban ilmiah kami kepada rakyat bangsa dan negara. Kedua, kita masuk kepada proyek Sumatera ya. Kita nanti akan berkontribusi dengan keahlian kami masing-masing untuk menjalankan, membantu bagaimana mencegah bencana lebih lanjut, kemudian mitigasi risiko, mapping, kemudian digital forensik, kemudian data. Jadi Dokter Tiva CS nih ingin bukan ingin tapi mempunyai 2 proyek. Salah satunya adalah mencegah bencana ya tadi ya, gimana gitu. Proyeknya salah satunya mencegah bencana gitu ya, bagus. Sains dan epidemiologi sesuai dengan keahlian kami. Yang membutuhkan gelar perkara khusus ini bukan permintaan tim kuasa hukum saya atau dan para loyalis yang kepengen panggung nih. Jadi begitu, karena dari saya maupun dari Bang Risman nggak ada, kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Setelah kami baca yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Ya, bukan tim kuasanya Dokter Tiva atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismon Sianipar. Itu sendiri melanggar prinsipal yang harusnya dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Jadi begitu, karena jadi kan kami juga ini kami misalnya nih, saya tanya ke pemeriksa kan kemarin, saya diundang sebagai apa? Mereka bingung, celingukan kan. Sebagai apa saya diundang gelar perkara khusus ini? Karena saya tidak permintaannya bukan dari lawyer Dokter Tiva. Ya, sebagai tersangka dok lah, gimana sih gelar perkara khusus sebagai tersangka? Ya benar. Kan saya butuh mendatangkan ahli. Ya kan? Saya butuh mendatangkan lawyer saya. Saya butuh mendatangkan pihak-pihak yang memang saya butuhkan untuk hadir di gelar perkara khusus. Tidak ada bilang itu dari UGM. Tunjuk kau itu, sini dulu, pinjam dulu ini. Ini kau bilang tadi palsu, terus tidak ada watermark dan lain-lain. Pertanyaan saya, pernah nggak kau bawa ini ke UGM? Bu, ini benar nggak ini ijazah Pak Jokowi? Ininya bermasalah, watermarknya juga tidak ada. Siapa bilang itu dari UGM? Pernah nggak itu kau tanya ini? Siapa bilang itu dari UGM? Bimbang dan itu ragu dari terhadap penelitianmu. Dian Berarti Sandi. kau belum confirm terhadap UGM terkait dengan temuan kau ini. Konfirmasi dong seharusnya ke UGM. Kalau memang temuan kau ini bermasalah. Apakah ini dari UGM? Berarti ini dari UGM. Saya tanya dulu Anda. Pernah nggak konfirmasi yang kau dapat dari Dian Sandi ini ke UGM? Kan tidak. Udah bang. Tulis itu kan suratnya. Pertanyaannya begini bagaimana? Suasana setelah acara Rakyat Bersuara 9 Desember 2025. Oke. Agak lain emang ya. Parah sih. Kenapa bisa seperti ini?
selesai kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber udah di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu kan? Ibu turun. Ibu turun. Turun. Ibu turun. Aduh. Jangan berkepentingan. Keluar poin. Aman. Udah, ya udah. Atas. Kok jadi ini ya? Jadi ricuh ya. Terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Yuk, langsung keluar di pintu sebelah kanan bawah. Silakan. Yuk. Aduh, orang-orang ini Silakan. memang sungguh terlalu. Kok? Aduh. Emang kenapa? Ini emak-emak ya. Para pecintanya RRT ini. Terima kasih Bapak Ibu, silakan keluar pertama. Jangan buat ditonton, silakan keluar satu-satu. Jangan ada yang dalam lagi ruangan. Yuk, pelan-pelan kita keluar. Jangan ada yang tonton lagi, ayo. Silakan, jangan ada yang duduk. Ini nih kayaknya dominan para ini ya. Emak-emak ya di sini. Yuk, satu-satu. Pantas aja sih ribut Ibu ya. jangan ditonton, Ibu. Jangan ditonton. Keluar saja, ayo. Jangan ditonton. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, gak ada yang mau keluar di sini. Tapi kenapa dia dilindungi ya? Udah. Kita tunggu di bawah. Udah. Inilah salah satu acara tergatal di Indonesia yang diselenggarakan oleh News TV dengan membawa acara Aiman. Ya, semua tahu kemana arahnya. Walaupun dengan tema rakyat bersuara, tapi intinya itu adalah wadahnya Roy Panci Group. Iya Selalu sih ya. mengopung keadaan dan selalu memframing berita-berita tentang ijazah. Karena di belakang itu siapa yang punya TV itu siapa kan Anda tahu kan? Coba mulutnya Aiman yang selalu menggiring opini-opini seakan-akan supaya publik ini ya, yang bodoh-bodoh, yang mindsetnya selalu ke arah gurun onta, dia selalu membesar-besarkan berita ini. Tapi ini jelas-jelas acara ini memang Bungkusnya rakyat dibesarkan tapi di dalam walaupun dikemas dengan dengan tema satu rakyat yang tujuan. mana, rakyat bersuara mana, bilang aja ya. 2029. Paham iNews ente. TV dan Aiman ini adalah memang disetting untuk selalu membawa ke arah mana sampai akhirnya rakyat yang abu-abu, yang otaknya, mindsetnya kurang waras, akhirnya tergiur dan terbawa, akhirnya percaya. Padahal tujuan akhirnya ini selalu digembur-gemburkan. Ini satu paket dengan 121 ya dan segala macamnya. Arahnya kemana? 2029. Meluluh Jadi lantakan kayak secara tidak langsung suara-suara gitu, Bang, orang ya? yang selama ini percaya Pak Jokowi, Mas Gibran dan Pak Prabowo. Ini tujuannya 2029. Di situ ada partai apa dan pemilik TV ini punya partai apa, ya dia dengan siapa. Kalau Anda waras paham, tapi kalau Anda abu-abu dan percaya dibumbu-bumbuin bahasa-bahasa dengan pasir-pasir gurun onta, ya Anda Pasir gurun onta. mabuk. Nanti ujung-ujung kan maksudkan ini, ya, ini, terus takbir itu. Tapi kalau Anda percaya silakan, itu hakmu. Tapi kita yang waras, kemana arahnya ini, ya? Karena yang namanya dunia perpolitikan itu dunia bajingan. Apapun Bajingan gak tuh? dilakukan, yang penting tujuan tercapai. Itulah perpolitikan. Tidak ada halal, tidak ada haram. Yang belangsak semua. Ya, perpolitikan. Walaupun saudara bisa dimakan, walaupun bajingan bisa berangkulan bersama. Yang penting apa? Tujuannya tercapai. Itulah bajingan perpolitikan. Dan untuk
membuyarkan, memecah belah suara. Salah satu ini cara-cara mereka. Roy Panci itu arahnya kemana? Diberi wadah oleh News TV, pembawanya acara siapa? Itu semua adalah orang sebelah, Cok. Paham? Sebelah. Enggak paham? Silakan Oke. lanjutkan. Selamat. Iman, kamu tuh emang dasar ya. Udah acaramu tuh acara sampah dan kamu tuh nggak ngerti ya. Kamu tuh empati benar-benar ya. Ya di tengah kondisi bangsa ini tuh lagi berduka. Sabar ya, Bu ya, sabar, pas bencana sabar. di Sumatera. Bisa-bisanya tuh kamu masih menggelar acara sampah kayak gini ya. Acara nggak mutu yang lagi-lagi hostnya tuh kamu geblek ya, kamu itu ya. Hostnya nggak netral, berat sebelah ya. Sudah tuh acaramu tuh acara settingan. Acaramu tuh pantasnya tuh ditiadakan selama-lamanya tuh. KPI tolong nih ya, KPI ya, ini acaranya Aiman ini dianu aja, cabut itu ya, tegur itu pihak iNews-nya itu supaya acara model begini ya, acara yang tidak mendidik, acara yang membodohkan ya, acara pemecah belah tuh dilarang tayang ya. Benar-benar aku sumpah muak banget tuh sama acaranya Aiman, sama Aimannya tuh apalagi tuh Gus nggak netral, Gus yang bila cecunguk Roy sampah dan kawan-kawannya. Ini kan yang ditunggu-tunggu Aiman. Jadinya apa? Cuma pengadu domba. Acara nggak bermutu, yang diundang orang itu saja. Orang-orang yang nggak bermutu buat bangsa dan negara. Itu loh. Banyak yang kesel ya berarti ya. Tayangan Rakyat Bersuara masih tayang. Soalnya yaitu tadi mengejar rating gitu loh. Apa nggak ada cara lain yang bermutu yang bisa menghibur rakyat gitu loh. Dari kapan Aiman bisa menghibur rakyat? Ujung-ujungnya cuma mengadu domba, ujung-ujungnya ya ribut kayak gitu. Salam marah. Bagaimana pihak Polri sudah lihat ini sudah ada kejadian akibat dari kericuhan yang dibuat oleh RCS ini. Aduh, ini baru langsung di TV. Bagaimana coba nanti kalau misal kejadian yang tidak terlihat oleh kamera, akankah jadi bentrok yang lebih besar? Ini sudah ada gejala-gejalanya, pihak Polri cepat bergerak lah. Masa negara ricuh gara-gara orang-orang seperti ini. Masa negara kalah sama orang-orang seperti ini. Kami di bawah-bawah ini juga sudah geram. Sudah mulai habis kesabaran. Melihat tingkah laku mereka yang selalu menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, maki-maki orang. Merasa sok pinter, merasa sok paling benar. Pihak Polri coba diperhatikan masalah ini, dituntaskan. Pihak negara, rekan negara kalah oleh mereka yang selalu menuduh setiap institusi negara ini buruk di mata mereka. Mereka selalu melakukan narasi institusi negara ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Itu narasi yang mereka bangun, menghilangkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada institusi negara. Ini sangat berbahaya. Negara cepat bergerak. Begitulah kualitas ternaknya residivis Roy Suryo. Kalah debat, ngajak berantem, main keroyokan. Kalau debat, ketika dalam argumen lawannya dia merasa tersudutkan, langsung motong, langsung mencak-mencak. Benar. Ya. Ingat, ketika makhluk hidup, ketika ada masalah dan menyelesaikannya selalu pakai otot, pakai fisik, itu hanya hewan, binatang. Lantas ternaknya residivis Roy Suryo dan kawan-kawan model begini, pantas nggak kalau dibilang binatang? Janganlah Bang, jangan. Kalau pendukungnya Pak Jokowi santuy orangnya bro, berdebat tetap cool ya, by data, by fakta. Kalau rombongan teroris ya selalu ngotot. Ya. Terus apalagi bilang termul
Jelas kami pendukungnya Pak Jokowi termul, ya kan? Termulia. Lah, kalau jadi jongosnya residivis, apa itu bilang? Ternaknya Roy Suryo, apa yang kalian banggakan? Aduh. Orang tua kalian membesarkan kalian, dipitrahkan setiap tahun, lahir diazanin, dicukurin, ya, biar jadi orang pinter. Tapi otaknya pada sengklek dan memilih jadi pengikutnya Roy Suryo. Ya, ada yang salah pada hidup kalian itu. Ya. Terus untuk Aiman, ya kan, cobalah untuk judul acara yang kamu sajikan itu nggak usah dibuat rakyat bersuara, tapi bikin aja rombongan Roy Suryo bersuara. Karena aku lihat acaramu tiap hari masalah Roy Suryo terus yang dikasih panggung. Dan untuk membahas masalah ijazah Jokowi terus. Aiman, ya kan? Kamu ini aduh, ya kan? Nanti kalau udah tersandung kasus kayak kemarin, ya kan, membawa nama pers, ya kan? Udahlah, ya kan? Rakyat itu udah makin cerdas, Aiman. Terus buat para pendukungnya Pak Jokowi, tetaplah jadi orang waras, ya. Dan buat pendukungnya Roy Suryo CS, tetaplah hidup meskipun hidup kalian selalu bikin gaduh. Kita sudah menyimak videonya ya teman-teman, dimana memang setelah acara rakyat bersuara itu ada kayak kericuhan gitu, ya. Entah mungkin mereka kalah debat atau bagaimana ya, kalah dengan pihak dari tim Pak Jokowi ya. Jadinya ya ngamuk gitu ibu-ibunya. Dan ada juga tanggapan dari teman-teman netizen terkait dengan acara tersebut begitu ya. Banyak yang ya tidak begitu tidak begitu setuju dengan adanya acara ini, karena memang orang-orang itu saja yang diundang, begitu pendapat mereka. Nah, ada tadi Dr. Tifa yang mempunyai 2 project ya. So, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arisa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!